Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-23 berdasarkan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Tema renungan, pentingnya teguran persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Pernah diceritakan tentang salah satu korban kejahatan kemanusiaan Nazi Hitler yang selamat dari kamp konsentrasi Ravensbrück. Namanya adalah Corrie ten Boom. Dia sulit melupakan apa yang pernah dialaminya selama berada di kamp konsentrasi tersebut. Di situ orang-orang Yahudi ditahan sebelum mereka dibunuh. Pada waktu itu, ada 95.000 perempuan yang dibunuh di kamp tersebut. Dia tidak pernah bisa melupakan hari-hari dan malam-malam yang sangat mencekam, di mana para tentara bisa mengambil siapa saja dari antara mereka, lalu dibunuh atau dibakar hidup-hidup. Setiap saat dia memperhatikan asap mengepul keluar dari tempat pembakaran mayat orang-orang Yahudi. Tidak lama kemudian Hitler kalah dan Corrie bebas. Pada tahun 1947, Corrie men-sharingkan pengalaman tersebut di salah satu gereja di München. Selama perayaan itu, dia membagikan pengalaman-pengalaman getir selama berada di kamp konsentrasi Ravensbrück. Setelah misa selesai, seorang laki-laki tinggi mendekatinya dan berkata sambil mengulurkan tangan ke depan. Orang itu adalah bekas tentara Nazi. Dia berkata kepada Corrie, "Aku telah bertobat dan saya percaya bahwa Tuhan telah mengampuni saya. Sekarang saya ingin mendengar sendiri dari mulut Nona, apakah Nona juga mau mengampuni saya?" Kejengkelan, kebencian, kemarahan berkecamuk di dalam hati Corrie. Bisakah ia memaafkan orang ini? Dia berdiam diri sejenak, lalu berdoa, "Tuhan, tolonglah saya." Kemudian dia berkata dalam hati, "Aku harus memberanikan diri, mengangkat tanganku, dan menjabat tangan orang ini." Sesudah itu, dia menatap mata orang tersebut, mengulurkan tangannya ke depan, dan menjabat tangan orang itu sambil berkata, "Aku mau memaafkan engkau dengan segenap hati." Lalu Corrie menangis. Saudara-saudari terkasih, tentara itu berhasil menyadarkan Corrie untuk berhenti hidup dalam kebencian dan sakit hati. Kejahatan kemanusiaan sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Hal yang bisa dibuat hanyalah belajar dari peristiwa tersebut, yakni tidak lagi mengulangi kesalahan yang serupa. Sementara itu, Corrie juga berhasil memaafkan tentara Nazi tersebut yang telah menjadi salah satu mesin pembunuh partai Nazi Hitler. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil, Yesus mengajarkan para muridnya tentang cara menegur saudara-saudara yang berbuat dosa. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak bisa bersikap netral dan tinggal diam saja kalau kita melihat salah seorang anggota umat berbuat kesalahan. Kejahatan harus dilawan. Seseorang berdosa tidak saja dengan melakukan kejahatan, tetapi bisa juga karena dia
tidak melakukan sesuatu untuk melawan kejahatan tersebut. Sesungguhnya, kejahatan merajalela karena banyak orang baik yang tidak bersikap atau tidak mengambil sikap tegas melawan kejahatan. Di pihak lain, kita harus mengakui bahwa menasihati saudara yang berbuat dosa bukanlah perkara gampang, dan Injil hari ini mengakui hal tersebut. Ada protap-protap, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti ketika kita menegur seorang saudara yang melakukan kesalahan. Apabila semua proses itu sudah ditempuh dan orang tersebut masih tidak mau mengikuti, maka kita boleh beranggapan bahwa orang itu telah berada di luar jemaat. Dan kita tidak mempunyai tanggung jawab lagi memperbaiki kehidupan orang itu. Kita hanya bisa memberikan maaf kepadanya, dan sesudah itu Allah tidak akan mempersalahkan kita karena kita sudah melakukan hal yang sangat maksimal untuk menolong orang itu kembali kepada jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih, konflik, perselisihan, dan salah paham selalu bisa saja terjadi dalam kehidupan. Kadang-kadang ada yang dituduh sebagai biang keladi dari suasana konflik atau ketegangan. Tidak jarang karena suasana yang begitu tegang, orang mengundurkan diri dari kehidupan bersama. Dalam hal ini, apa yang harus dibuat? Injil hari ini menandaskan bahwa teguran persaudaraan itu penting dan setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan saudaranya. Apapun kesulitannya, kita diharapkan untuk melaksanakan tugas mulia ini demi keselamatan orang tersebut dan juga demi kebaikan bersama. Mungkin baik kalau dalam hal ini kita camkan nasihat dari kitab Amsal. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran nyata dari kasih yang tersembunyi. Kitab Amsal bab 27 ayat 5. Tuhan memberkati kita. Amin.